Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad anaknya, tak ada jalan lain kecuali melepaskan Mus'ab bin Umair dengan cucuran air mata. Dan Mus'ab pun mengucapkan selamat perpisahan dengan menangis pula. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah sambil berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai ibu, telah Ananda sampaikan nasihat kepada ibu dan Ananda menaruh kasihan kepada ibu. Karena itu saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dengan marahnya ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lain." Jadi dia takut, ibunya itu takut kalau dia akal sehatnya itu akan jadi rusak, dan apa yang dia katakan nanti kepada orang-orang kaumnya, maka orang-orang kaumnya itu tidak akan mendengarkan lagi. Lalu Mus'ab pun meninggalkan semua kemewahan dan kesenangan hidupnya selama ini, lalu memilih hidup miskin. Saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan tugas, yaitu menjadi duta atau utusan Rasulullah ke Madinah untuk mengajarkan semua hal tentang agama kepada orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Di samping mengajak orang ke agama Allah dan mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrahnya Rasulullah. Sebenarnya pada saat itu masih banyak sahabat yang lebih tua dari usianya yang lebih berpengaruh, lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihan kepada Mus'ab bin Umar. Beliau itu bukannya tidak menyadari, beliau tahu bahwa tanggung jawab agama Islam di kota Madinah itu akan menjadi tempat hijrah, jadi pusatnya para dai-dai untuk berdakwah dan menyebarkan agama di sana Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah, dengan pikiran yang cerdas, budi pekerti yang luhur, jujur, sungguh-sungguh, zuhud, dan ia bisa melunakkan penduduk Madinah. Sehingga penduduk Madinah berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Sesampainya di Madinah, didapati olehnya kaum muslimin itu tidak lebih dari 12 orang. Jadi pada saat dia Mus'ab masuk ke Madinah itu hanya 12 orang kaum muslimin, yaitu orang-orang yang hanya berbaiat di Bukit Aqabah saja. Nah, tak sampai beberapa bulan kemudian orang-orang muslim itu meningkat, bertambah banyak. Nah, pada musim haji berikutnya kaum muslimin Madinah mengirim utusan untuk mewakili mereka menemui Nabi. Utusan itu dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab membuktikan bahwa pilihan Allah atas dirinya itu adalah pilihan yang tepat. Ia sadar bahwa tugasnya di Madinah itu untuk menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira tentang agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, lalu membimbing mereka ke jalan yang lurus. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zararah. Jadi tamu didampingi oleh As'ad. Ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, menyampaikan kalimat Allah. Jadi pernah suatu hari Mus'ab ini menghadapi peristiwa yang membuat dirinya terancam membuat dirinya
terancam keselamatannya. Dia nyaris celaka kalau dia tidak memiliki kebesaran jiwa dan akal yang cerdas. Jadi suatu ketika nih dia ceritanya, suatu ketika Mus'hab ini sedang memberikan nasihat kepada orang-orang, tapi tiba-tiba disergap oleh Usaid bin Hudair, kepala suku kabilah Abdul. Ya nanti masuk Islam kan? Nah, iya ini waktu dia belum Islam ya. Diserang oleh kepala kabilah Abdul Ashhal di Madinah yang bernama Usaid bin Hudair. Usaid ini menodong Mus'hab dengan menyentakkan lembingnya. Lembing itu kayak apa? Galah ya, kayu tinggi ya, bukan kayu panjang ya. Bukan main marah dan murkanya Usaid menyaksikan Mus'hab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka. Jadi Usaid bin Hudair ini takut anak buahnya itu akan berpindah agama serta mengemukakan Tuhan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelumnya. Padahal menurut anggapan Usaid, Tuhan mereka yang bersimpu di tempatnya masing-masing mudah dihubungi secara nyata ya. Jika seseorang memerlukan salah satu di antaranya, tentulah ia akan mengetahui tempatnya dan segera pergi mengunjungi berhala-berhala tadi, maksudnya ya, untuk menyampaikan kesulitan dan permohonannya itu pada Abdul Ashhal oleh Usaid bin Hudair ini ya. Demi melihat kedatangan Usaid bin Hudair yang marah bagaikan api sedang berkobar kepada orang Islam yang pada saat itu duduk bersama Mus'hab, mereka pun merasa kecut dan takut. Tetapi Mus'hab bin Umair pun tetap tinggal dengan air muka yang tidak berubah. Jadi dia tidak tegang, dia tidak panik ya didatangi oleh Usaid bin Hudair tadi. Singa yang hendak menerkam Usaid pun berdiri di depan Mus'hab bin Umair, dan As'ad bin Zararah membentaknya. Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini jika tak ingin segera nyawa kalian melayang. Kata Usaid bin Hudair kepada Mus'hab dan As'ad ya, Mus'hab dan Umar. Kemudian berkata, kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukainya, nanti Anda dapat menerimanya. Seandainya jika tidak, maka jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai itu. Maksudnya, dengarkan dulu, duduklah dulu, dengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'hab dan As'ad tadi, bahwa kalau mereka itu menyukai, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mus'hab bin Umar tadi, maka terimalah. Tapi kalau tidak setuju, maka tidak akan dilanjutkan lagi pembicaraan. Nah, sebenarnya Usaid ini orang yang pandai. Jika menyetujui, maka dibiarkan saja Mus'hab menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Jika tidak, maka Mus'hab akan berjanji untuk meninggalkan kampung itu. Setelah itu, Usaid menjawab, sekarang saya insaf. Lalu menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkan Mus'hab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibacakan oleh Muhammad bin Abdullah. Maksudnya itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya. Dia mengikuti dan meresapi apa yang dikatakan, disampaikan oleh Mus'hab. Dan belum lagi Mus'hab selesai dengan uraiannya, dengan perkataannya itu, Usaid berseru kepadanya dan kepada sahabatnya As'ad, alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Dan apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini? Maka takbir dan tahlil pun serentak berkumandang. Hingga Mus'hab pun berkata, hendaklah ia mensucikan diri, pakaian dan badannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah. Nah, jadi disuruh untuk bersuci, mandi dulu, lalu
mandi dulu, membersihkan tubuhnya, lahir badannya, berwudu, kemudian barulah bersyahadat. Beberapa lama kemudian Usaid pun meninggalkan mereka, lalu sambil memeras air dari rambutnya ia berdiri dan mengakui bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu hanyalah utusan Allah. Maka keislaman Usaid ini ya tersebar, disusul juga kehadiran Sa'ad bin Mu'az. Dan setelah mendengar urai Mus'ab bin Umair tadi, Sa'ad bin Mu'az pun masuk Islam. Lalu disusul juga Sa'ad bin Ubadah. Dan dengan keislaman mereka ini, maka persoalan suku-suku yang ada di Madinah terselesaikan. Warga kota Madinah saling berdatangan bertanya-tanya sesama mereka, jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mushab dan beriman bersamanya, kata orang-orang. Kebenaran itu terpancar dari senyumannya. Ketika keberhasilan dan banyaknya orang ya ingin masuk Islam, banyak orang masuk Islam, maka orang-orang Quraisy itu semakin geram dan merasa dendam. Mereka menyiapkan tenaganya untuk melakukan kekerasan kepada para sahabat ya di perang Badar, dan kaum Quraisy pun memperoleh pelajaran pahit di sana ya, sehingga kaum Quraisy mengalami kekalahan. Peperangan yang tadi berkecamuk dengan sengitnya pasukan panah melonggar, tidak menaati aturan Rasulullah. Mereka meninggalkan kedudukan di celah bukit setelah melihat orang musyrik kekalahan. Oh, ini waktu perang Uhud. Nah, kemudian yang tadi ya, setelah perang Badar umat Islam menang, pada perang Uhud itu pasukan muslim itu melanggar aturan Rasulullah. Rasulullah meminta tidak meninggalkan tempat. Ternyata mereka meninggalkan tempat sehingga menderitalah, berubah menjadi kekalahan ya. Tadinya harusnya menang. Ketika pada perang Uhud itu melihat Mus'ab bin Umair tadi melihat bahwa pasukan berkuda Quraisy itu menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit, kan membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasulullah. Jadi ingin menyerang Rasulullah ya. Mus'ab bin Umair menyadari bahwa keadaan itu keadaan yang gawat, maka dia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bagaikan auman singa ia bertakbir sekeras-kerasnya